Begini lebih baik aku hentikan untukmu. Memangnya hebat punya mobil sport. Kamu halo guru. Namaku Wang Xiao, mahasiswa kelas 2 jurusan psikologi. Aku ingin berkonsultasi dengan guru mengenai masalah hipnotis. Hipnotis adalah sebuah teknik yang membuat kesadaran manusia menjadi linglung dan jangkauan kesadaran menyempit. Begini saja, aku akan menghipnotismu agar kamu merasakannya baiklah. Lihat ini. Berhasil mengaktifkan sistem alat cinta Trace 6A Gift AIF. Siap melayani. Tuan rumah telah dihidupkan. Target penaklukan pertama yang ditemui akan menjadi tugas pertama. Kamu siapa? Jangan mencari lagi, aku adalah sistem berteknologi tinggi yang ada di dalam pikiranmu. Sistem. Aku adalah sebuah sistem percintaan. Asalkan kamu menyelesaikan tugas akan diberikan bonus tugas dan juga tambahan poin keahlian ekstra. Poin keahlian meliputi ketampanan, kecerdasan, karisma dan lain-lain. Oh baiklah, aku mengerti. Siswa Wang, kemarilah tuangkan sedikit air. Target penaklukan Tangsimu. Bonus 500.000. Silakan selesaikan tugas dalam waktu 1 bulan. Jalin hubungan asmara. Astaga, 500.000. 500.000 ini adalah uang berjalan. Kamu selesaikan tugas dalam waktu 1 bulan, mencapai hubungan asmara. Tugas 1 bulan 500.000. Apa yang terjadi jika tidak selesai? Jika tidak selesai maka kamu berhutang padaku 500.000. Astaga, jebakan sekali. Siswa Wang, Halo, selamat datang. sungguh maaf atas kesalahan konyol ini. Untungnya kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, hanya kepalaku sedikit sakit. Pengingat ramah Tangsimu sangat berhati lembut. Peluang yang begitu bagus, mengapa kamu tidak? Apakah kamu tidak bisa? Karena kamu adalah Ai. Tolong kamu hitungkan untukku. Berapa perkiraan kesempatanku pada Tangsimu? Berapa perkiraan kesempatanku pada Tangsimu 1%? Lalu untuk apa aku menyelesaikan tugas yang begitu sulit ini? Dilihat dari standar pria berkualitas. Penampilanmu standar tinggi biasa, kekayaan minus to. Tunggu dulu. Minus to itu apa maksudnya? Aku jujur saja, jadi secara keseluruhan kamu hanyalah orang biasa pada umumnya. Baiklah. Kamu lihat saja nanti. Kamu yakin akan memberiku 500.000? Setelah tugas selesai akan dikirim ke kartumu. Baiklah. Selidiki keberadaan Tangsimu. Apa maksudnya jalan yang harus dia lewati setiap hari? Baiklah. Apa yang ingin kalian lakukan menurutmu? Kami berdua ingin bermain-main. Bermain-main, kamu gila ya, haha. Tolong, apakah ada orang yang bisa menolong? Silakan berteriak.
Jangan melawan wanita keras kepala. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini, pergi sana. Lepaskan tanganmu, hentikan. Bicara apa tidak masuk akal, saudaraku. Apakah kamu ingin bergabung bersama atau bagaimana? Halo. Apakah ini One 110? Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba. Kenapa kamu tidak apa-apakan? Aku akan membantumu berdiri. Selamat untukmu demi 30%. Kerja keras, ayo makan buah. Mana buahnya? Lenganku juga tidak terlalu sakit. Kalau begitu. Aku akan menyuapimu. Pisang ini sangat lezat. Terima kasih, Guru Tang. Pria jelek ini siapa? Sun Yang. Ada apa ini? Dia bernama Wang Xiaoxiao. Keluarganya tidak punya latar belakang. Entah kenapa akhir-akhir ini sangat dekat dengan Guru Tang. Apakah dia tidak tahu sekolah ini milik ayahku? Masih berani sombong begini. Dia bernama Wang Xiaoxiao. Kemarin dia masih bersama Guru Tang. Guru Tang bahkan membelanya. Sayang, apakah aku tidak sebanding dengan Guru Tang? Sayang, kamu yang terbaik. Guru Tang, apakah nanti malam ada waktu luang, makan bersama? Siswa Zeng, kuharap kamu memusatkan pikiran pada pelajaran. Hei Guru Tang, kalau begitu apakah nanti malam nyaman untuk pergi ke rumahmu, untuk mendiskusikan masalah akademis? Tidak nyaman, Guru Tang, ada yang ingin dibicarakan, bukan? Ada apa, Guru Tang? Tidak apa-apa. Wang Xiaoxiao, aku beri kamu kesempatan untuk meninggalkan tangsimu. Kakakku menyuruhmu untuk meninggalkannya. Jangan pura-pura mati, cepat cari cara. Tuan rumah menghadapi ancaman serius. Aku juga hanya seorang pekerja, tidak bisa berbuat banyak. Jika aku mati, kamu tidak akan dapat uang. Masuk akal, tolong gunakan data besar untuk menganalisis. Berapa besar peluang menangnya jika aku melawan mereka berdua? 0%. Lepaskan. Bicaralah, apakah kamu tidak dengar? Tangsimu sudah naik lift. Masih ada 1 menit untuk tiba di lokasi. Kakak menyuruhmu bicara. Kalian menyuruhku meninggalkan tangsimu. Apa untungnya siapa yang mau denganku? Masih tidak tahu malu beri ulasan yang baik semuanya. Berani kamu bicara seperti itu pada kakakku? Siapa kamu? Astaga, aku benar-benar menyukai Guru Tang. Jangan pisahkan kami ya, biarkan Guru Tang kami. Apa yang kalian lakukan? Itu Guru Tang, kami tidak melakukan apa-apa. Astaga, kakiku terkilir. Kembali dan tulis 5,000 kata permohonan maaf. Besok serahkan padaku. Kalau begitu aku serahkan. Guru Tang, akhir-akhir ini terlalu merepotkanmu. Beberapa hari ini selalu merawatku.
Kamu terluka juga karena diriku. Tidak ada yang merepotkan. Guru Tang, sekarang tiba-tiba kakiku tidak terlalu sakit. Bagaimana kalau aku traktir makan? Baiklah, kamu masuk duluan, aku akan parkir mobil. Baik. Ternyata itu kamu. Bertahun-tahun masih belum berubah sama sekali. Masih begitu pengecut. Tuan Xiang, ternyata kamu. Hai sayang, sudah menunggu lama ya. Sayang, sudah menunggu lama ya. Orang lain membawa tas Hermes ratusan ribu. Kamu malah membodohiku dengan tas murahan ini. Pria tidak berguna. Sepertinya putus denganmu saat itu adalah keputusan yang tepat. Bertahun-tahun tidak ada kemajuan sedikit pun. Apa yang kamu lakukan di restoran mewah ini? Bekerja paruh waktu ya, haha. Pacarku membawaku kencan. Kamu mohonlah padaku. Mungkin aku bisa mengajakmu makan makanan enak, membiarkanmu mencicipi. Rasa restoran bintang 5 ini seperti apa? Tidak masuk akal. Hei, sebelah sini. Ah, Dia siapa? dia temanku dulu, tidak perlu dihiraukan. Teman apa? Aku mantan pacarnya. Cantik, aku beritahu ya, kamu jangan sampai tertipu olehnya. Keluarganya dari desa dan sangat miskin. Dan juga punya ibu yang sedang sakit parah. Berada di gunung yang tinggi belum tentu orang hebat. Berjalan di jalan berduri juga bisa memandang rendah orang biasa. Kamu bahkan tidak mengerti prinsip ini. Benar-benar tidak pantas menerima cinta Xiao-Xiao padamu dulu. Abaikan saja, orang seperti ini tidak masuk akal. Ayo kita pergi. Benar. Restoran ini mungkin tidak sesuai dengan auramu. Aku akan memberitahu manajer. Sebaiknya kamu makan di tempat lain. Sampai jumpa. Apakah tugasku ini sudah selesai? Tuan rumah berhasil menyelesaikan tugas awal. Kartu bank menerima 500.000. Wah, benar-benar dapat uang. Tuan rumah jangan senang dulu, masih ada tugas lanjutan. Menyelesaikan tugas lanjutan akan mendapat bonus one juta. One juta. Tugas pertama dalam masa pacaran 1 bulan, kamu harus berciuman dengan orang lain di depan tangsimu. Tugas Tuo, selama pacaran sengaja perang dingin dengan tangsimu, dan membuat tangsimu meminta maaf lebih dulu. Tugas Trey, dalam waktu 1 bulan, mencapai keharmonisan hidup dengan tangsimu. Tapi aku tidak ingin menipu perasaannya. Ada bonus one juta. Xiao-Xiao, kamu akan berhutang padaku 500.000 ini bukan melunasi. Itu ayahku yang meminjamnya. Aku tidak peduli, hutang harus dibayar. Halo, penyakit ibumu adalah penyakit langka. Mungkin sulit untuk disembuhkan. Disarankan untuk mencari ahlinya. Baiklah, aku menerima tugas itu. Guru Tang, maafkan aku merepotkanmu. Tidak perlu memanggilku guru. Panggil saja namaku. Mulai sekarang kamu adalah pacarku. Tempat dudukku kebetulan kosong. Kamu bisa tinggal di sini sekarang. Kamu istirahatlah dulu, sebentar lagi keluar untuk makan. Guru Tang, bisakah aku menikmati perlakuan sebagai pacar? Ayo makan. Kamu cium aku, kalau tidak aku tidak mau makan.
Guru Tang baiklah. Lihat betapa indahnya. Kamu benar-benar pandai bermimpi ya Hempeh. Bukankah ini ide burukmu? Pikiranmu yang tidak beres malah menyalahkanku. Sistem perusak. Kamu bilang siapa? Kamu mengatakan ini padaku. Nak, terakhir kali ku bilang aku meremehkanmu ini. Di dalamnya ada one 100.000 tinggalkan tangsimu. Bicara apa, apakah kamu tidak dengar? Aku bilang di dalamnya ada one 100.000 tinggalkan tangsimu. Kamu pikir Guru Tang hanya bernilai one 100.000? Hembeh kenapa? Kurang. Aku peringatkan jangan tidak tahu diri. Latar belakang keluargamu sudah kuselidiki. Hidup mengandalkan beasiswa setiap tahun. Ibumu pasti masih di rumah sakit menunggu operasi. Kebetulan sekali Direktur Wang punya hubungan baik dengan keluargaku. Hanya dengan satu patah kataku, ibumu hidup atau mati harus keluar dari sana. Kamu berani aduh-duh-duh. Marah ya, aku ingin kamu segera meninggalkan tangsimu. Tidak berkaca pada dirimu sendiri, orang tidak berguna. Uang ini anggap saja sedekah dariku. Ambil uangnya dan pergi. Risik Kiksti Kigek segera retas tokonya. Wah, setuju. Wah, berpakaian sangat lusuh. Datang sendirian, bahkan tidak ada pasangan wanita. Orang seperti dia siapa yang mau menjadi pasangannya? Oh benar, aku lupa dia adalah orang miskin. Hei, seharusnya kamu mengambil uang yang kuberikan itu untuk membeli pakaian yang layak. Bukan maksudku kenapa kamu ada di mana-mana. Pernah dengar pepatah hewan memakai baju manusia? Kamu bilang apa? Ha, Xiao Xiao! Guru Tang Xiao Xiao. Sangat enak. Kenapa kamu tidak mengajakku ke pesta semacam ini? Aku hanya takut kamu tidak terbiasa dengan acara seperti ini. Kak Sheng, ini barang bagus bisa membantumu. Kakak tidak menginginkanku lagi. Guru Tang. Di dalam minumannya ada apa? Siapa yang memberikannya? Maaf Guru Tang, aku berikan padamu. Jangan macam-macam. Haha, aku pacarnya. Minuman ini kamu berikan padanya, aku ambil dan tidak akan kukembalikan. Kamu tahu saja. Jadi ini untukmu, silakan minum. Kamu minum ya. Haha, Wang Xiao Xiao, kamu bosan hidup ya? Astaga, aku sarankan padamu, lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Lihat apakah dirimu bisa melewati malam ini dengan aman. Apa maksudnya? 3, 2, 1, boom. Wah, palsu itu, semua palsu itu hasil editannya. Semuanya hasil editanku. Tuan Muda Zeng, berapa lama hidup barumu ini? Kamu tidak tahu semuanya adalah editanku. Masalah ini akan kulaporkan ke sekolah. Memecatmu bukan Guru Tang. Kamu tidak bisa karena dia pacarmu, lalu kamu percaya padanya. Ini semua adalah editannya. Rekam itu, Xiao Xiao, pukul dia untukku. Apa yang kamu lakukan?
Sekarang tugas satu sudah selesaikan. Ingin menstabilkannya. Aksimu kali ini aku hanya ingin memberimu tepuk tangan. Tangsimu malam ini juga tidak mempedulikanku. Dari mana datangnya kesenangan? Haha, kulihat kamu berhutang pada primadona kampus. Bukankah kamu sudah naksir dia bertahun-tahun? Sepertinya tugas akan gagal. Tugas tidak boleh gagal, harus ada perang dingin. Sial. Kenapa kamu menjelaskan seperti itu? Suaraku ini kamu permalukan di depan wajahku. Sungguh jangan marah lagi. Lepaskan tanganmu. Halo. Ah, baiklah, aku mengerti ya baik. Sepertinya membuatku harus bersungguh-sungguh. Pria bodoh dan polos. Bocah tengik, kamu tahu apa aku sangat hebat. Aku adalah sistem super. Kecerdasan kita sama sekali berbeda dimensi. Haha, baiklah sistem super. Kamu pintar, coba cari jalan keluarnya. Tersisa tugas terakhir. Tentu saja ada cara. Ketulusan adalah kunci utama. Astaga bos, aku harus kembali ke kelas, sudah waktunya. Xiao. Kenapa kamu datang? Apakah kamu kekurangan uang? Kalau butuh uang bisa katakan padaku. Jangan bergerak. Tada. Ini adalah selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Jadi kamu melakukan ini karena itu. Masih harus bekerja berapa lama lagi? Ah, masih ada pinjaman pelajar, tapi masih kurang sedikit. Kumohon ranjang rumah sakit ini jelas-jelas untuk ibuku. Kalaupun diberikan pada kalian-kalian juga tidak punya uang untuk operasi. Ruang VIP membayar 2 kali lipat. Segera dilakukan operasi. Berapa biaya yang dibutuhkan? Berapa biaya yang dibutuhkan? Operasi ditambah dengan perawatan pasca operasi. Masih harus menyewa perawat. Perkiraan kasar 15 juta. Tentu saja. Tolong bantu aku lihat ini. Ini sangat enak, kamu cicipilah. Enak kan?
Aku tidak suka kamu bekerja lagi. Kalau begitu apa kamu mau mencoba ini? Ini bukan rasa barbeque. Aku sudah bilang aku tidak suka makan wasabi. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak suka barbeque dan tidak suka rasa wasabi. Kedepannya aku tidak akan membeli ini lagi, oke? Kita putus. Apakah ada yang kurang dari caraku? Paman hari itu di dalam mobil bilang padamu tentang pernikahan kita. Kamu jangan dimasukkan ke hati, aku tidak peduli, baiklah. Aku merasa kamu cukup baik. Bawahan. Halo Xiao Xiao. Kamu harus lembur ya. Aku kan baru magang, harus bekerja lebih keras. Lalu jam berapa kamu bisa? Sudah dulu ya, di sini ada yang memanggilku. Halo, namaku, apakah mobilku kamu yang menggoresnya? Astaga, hari itu aku sangat meminta maaf. Tidak sengaja menggores mobil Anda. Begini saja, berikan aku nomor kartunya. Nanti aku akan mentransfer uangnya padamu. Menutup telepon dengan cepat sepertinya sulit diurus. Benar-benar memberikan uangnya padanya. Tentu saja tidak mungkin. Uang yang diberikannya adalah untuk berinvestasi di perusahaannya. Baiklah. Jadi setelah tugasku selesai, tolong tambahkan 5 poin ketampanan dan 3 poin kekuatan bertarung. Tidak masalah. Hei, jangan sibuk, jangan sibuk. Barang yang kalian jual sudah kedaluarsakan. Aku ingin mengembalikannya karena kedaluarsa. Semudah itukah? Jangan banyak bicara, ini pasti sudah kedaluarsa. Itu yang kamu jual sudah kedaluarsa, berikan aku struknya. Berikan aku struknya, sudah lama ku buang. Masa kedaluarsa barangmu ini sampai hari ini. Struk yang diberikan pagi ini adalah untuk kemarin. Artinya saat kamu membelinya kemarin barang itu belum kedaluarsa. Tindakanmu sekarang melibatkan kita berdua. Baru saja dipotong, berapa untukmu? Aku hanya dipotong air mineral. Wah, kamu ini menyemprot dengan rapat. Menyesal tidak memberiku target yang baru. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Kamu lagi. Jangan pedulikan aku. Lihatlah, aku bekerja di sini. Wah, bukankah ini si pria penakut Wang Xiao kita? Kami mencuci mobil di sini, apakah tangsimu tidak menginginkanmu lagi? Kamu kehilangan akal ya? Bagus apanya? Sudah lama ku bilang untuk meninggalkan kota ini. Sekarang Guru Tang sudah mencampakkanmu dan kamu tidak punya apa-apa. Seharusnya waktu itu kamu mengambil uang one 100.000 itu. Astaga. Aku dan Guru Tang setidaknya kami bersama. Sedangkan kamu tidak mendapatkan apa-apa, hahaha. Agar kamu bisa belajar, tahu kalau akhirnya kamu hanya bisa mencuci mobilku. Sedikit sekali. Pergi dan rawat dengan baik. Baiklah, aku mengerti. Jalan. Hanya begini. Hati kalian sungguh jahat, apakah kamu tidak marah? Kenapa tidak membalas? Dia adalah orang dari keluarga Sheng, jangan khawatir.
Cepat atau lambat suatu hari nanti hahaha. Lihat apa cepat kembali bekerja. Menyinggung keluarga Zheng dan tidak memecatmu sudah dianggap sangat beruntung. Apakah mobilku sudah selesai dicuci Direktur Xiang? Anak baru cepatlah bekerja. Belum selesai dicuci. Kemarilah. Ah. Di sini agak sempit, kamu masuk duluan saja. Oh, aku lupa kamu tidak minum teh susu, bisa mencobanya. Ah, baik, kamu pergi duluan. Sudah menunggu lama ya? Kalau begitu aku pergi dulu ya. Kita tidak perlu membicarakannya. Itu tidak bisa. Kesalahan yang kuperbuat tentu harus kutanggung sendiri. Aku pasti akan mengembalikannya. Kalau begitu hati-hati. Sampai jumpa. Sangat hebat. Data besar di sisiku menunjukkan kesukaannya padamu meningkat tajam. Hal kecil tentu saja sistem ini yang hebat. Uang yang diinvestasikan di pasar saham itu, kamu tenang saja. On a 120, kamu mendapat lebih dari 500. Tidak ingin bekerja lagi ya, mana bosnya? Panggil bos kalian keluar. Aku ingin membeli bengkel mobil ini. Kamu kehilangan akal ya? Hanya karena dipukul pikiranmu jadi tidak jernih. Anak miskin dari desa sepertimu, dari mana uang untuk membelinya? Cepat panggil bos kalian keluar. Kamu tidak pantas berbicara denganku. Ribut apa ini? Bos Wang Xiao, anak ini pagi-pagi sudah membuat keributan. Bawa sedikit uang mau membeli tokomu. Mau kerja tidak? Kalau tidak mau pergi dari sini. Perlukah aku membelikanmu sikat gigi? Sikat. Omong kosong. Gawat. Masih berani menghindar, dasar gelandangan. Ha! Dijual tidak? Dijual. Sekarang bengkel cuci mobil ini milikku kan? Apa tidak mungkin, ini pasti palsu. Uangnya juga sudah kalian ambil. Generasi kedua ini adalah milikku. Kak Wang, Direktur Wang, aku salah. Ini semua adalah rencana Zheng. Aku punya tanggungan keluarga, pekerjaan ini harus kupertahankan. Sebelumnya kamu ikut pertandingan. Aku mengerti. Baiklah. Terima kasih Kak Wang, terima kasih. Ternyata dia sangat kaya. Tidak bisa, aku tidak boleh merebut lagi, aku tidak baik. Halo. Wang Xiao, hei. Itu kamu. Mengantar makanan. Apakah kamu belum makan siang? Sekalian kuantarkan, aku yang traktir. Ayo naik ke mobil. Coba lihat mau makan apa.
Aku mau seporsi salad sayur. Ya, aku mau seporsi salad sayur. Hanya salad sayur ya, akhir-akhir ini sedang diet. Begitu banyak daging, tidak mau makan yang lain, sangat disiplin dengan berat badan. Atau sedang membantuku menghemat uang. Tuan Sheng, Nona Han udang nomor 3 pesanan kalian ada di sini. Xiao Xiao. Dia siapa? Guru Tang. Dia adalah temanku. Oh. Wanita yang sangat cantik. Wang Xiao, kamu bertindak sangat cepat ya. Pantas saja setelah putus dengan Guru Tang. Bahkan tidak pergi ke sekolah lagi. Ternyata mendapatkan dukungan yang lebih besar. Kenapa di mana-mana selalu ada kamu? Perhatikan ucapanmu. Nona ini mungkin belum tahu. Ini adalah pria matre dari desa. Perhatikan ucapanmu. Nona ini mungkin belum tahu. Ini adalah pria matre dari desa. Keluarganya punya seorang ibu yang sakit keras. Dia hanyalah lubang tanpa dasar. Tutup mulutmu. Xiao Xiao. Apakah kamu putus denganku karena dia? Astaga, sudah kubilang dia hanya temanku. Dan kamu banyak omong sekali. Xiao Xiao. Selama itu yang kamu katakan, aku akan percaya. Kalau begitu, bisakah kita balikan? Guru Tang, aku sudah katakan, kita sudah putus, tidak mungkin lagi, oke? Hei. Apakah aku benar-benar salah paham padanya, Guru Tang? Di bagian mana aku kurang baik? Biar aku perbaiki, tidak bisakah? Bukan begitu. Kalau begitu, tidak bisakah kita berbaikan? Guru Tang, kita sudah putus. Sudah tidak mungkin. Kalau begitu, bisakah kamu mengantarku pulang? Baiklah, ayo. Kamu duduk istirahat dulu di sini. Setelah itu aku akan pergi. Xiao. Jangan pergi. Xiao. Jangan pergi. Guru Tang. Kita sudah benar-benar putus. Hubungan kita sudah berakhir. Xiao. Hahaha. Hei. Uangnya sudah kamu lunasi, jangan ganggu aku lagi. Bunganya bagus-bagus, coba lihat. Bunganya bagus-bagus, coba lihat. Tidak apa-apakan. Kenapa ceroboh sekali? Xiao Hui, aku menyukaimu. Kemarin aku sudah jelaskan bahwa dia adalah mantan pacarku. Mantan pacar yang dulu aku sukai.
Sekarang aku tidak menyukainya, aku hanya menyukaimu. Kakak Xiang Hui bekerja di sini. Seluruh gedung ini adalah milik keluarganya. Kalau begitu cukup serasi denganku. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Hei Direktur Xiang, jangan marah. Aku mewakili Feng Sheng Media, datang untuk membicarakan kerjasama. Wah, ternyata Direktur Sheng sudah lama mendengar tentang Anda. Halo. Direktur Zheng, semoga kerjasama kita menyenangkan. Semoga kerjasama menyenangkan. Direktur Xiang, siang ini bersediakah makan siang bersama? Lepaskan. Direktur Xiang, mari makan bersama. Lepaskan dia. Maaf, aku mau makan bersama pacarku. Pacar Wang Xiaoxiao, gerakmu sangat cepat ya. Kamu mau bekerja sama denganku untuk proyek ini. Aku tidak melihat ketulusanmu. Mari kita makan. Maaf ya Direktur Zheng, aku sarankan sebaiknya kamu menelepon keluargamu dulu. Kamu bukan. Apa maksudmu? Kenapa? Ayo pergi. Ah, harum sekali. Ah, harum sekali. Masalah keluargaku ini pasti ada hubungannya dengan Wang Xiaoxiao. Kak Sheng, tapi Wang Xiaoxiao kan orang tidak berguna. Mana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu. Aku punya firasat pasti dia benar-benar tidak akan membiarkannya hidup tenang. Kamu makanlah. Ah, sayang sekali sekarang aku tidak punya uang. Sayang sekali sekarang aku tidak punya uang. Hanya tinggal di tempat kecil begini. Tempat kecil begini makan hotpot sungguh tidak pantas. Bagaimana kalau kamu datang ke perusahaanku? Masuk lewat pintu belakang secara terang-terangan begini. Tidak apa-apa, masalah kecil. Pria jahat. Rapikan dokumen ini sebelum jam istirahat siang. Tidak masalah. Sudah selesai secepat ini. Ya, Kamu bekerja begitu tidak serius. Inikah sikap kerjamu? kamu bahkan tidak melihatnya. Dalam waktu sesingkat ini, kamu tidak mungkin menyelesaikannya. Tidak mungkin selesai, kenapa kamu menyuruhku? Dokumen ini, semuanya sudah aku baca. Di dalamnya hanyalah masalah yang sangat amat biasa. Kamu bilang perusahaan mempekerjakan orang seperti kalian hanya untuk menyia-nyiakan sumber daya sebaik ini. Sikap perusahaan apa ini? Dikatakan dengan baik. Pergi ke HERT dan ambil gajimu. Direktur Xiang, aku salah. Tolong beri aku kesempatan satu kali lagi. Aku beritahu kalian. Wang Xiaoxiao adalah orang yang kubawa ke perusahaan. Siapa di antara kalian yang berani meremehkannya? Segera angkat kaki dari sini.
keranjang. Apa orangnya belum ditemukan? Segera turun. Wang Xiaoxiao, kamu lagi. Kita berdua benar-benar musuh yang sering bertemu. Ada apa? Wah, beberapa hari tidak bertemu, kenapa mengemudikan mobil butut ini? Mana pendanamu? Sudah mencampakkanmu, ya haha. Shang Qingru, seberapa bosannya dirimu datang kemari untuk mencari masalah denganku. Aku memang ingin melihatmu hidup menderita. Masa mudaku yang begitu indah bertahun-tahun. Semuanya terbuang sia-sia hanya untuk dirimu seorang. Aku tidak menuntut ganti rugi darimu, itu sudah merupakan kemurahan hati. Shang Xinluo, masa mudamu adalah masa muda. Masa muda orang lain bukan masa muda kan? Kamu bersamaku selama 3 tahun. Biaya hidup dan biaya operasi semuanya kamu gunakan untuk operasi plastik. Dan hasilnya hanya seperti ini. Lalu pergi menjadi pihak ketiga. Kamu benar-benar paham industri operasi plastik. Hebat, sungguh hebat, kamu jahat sekali. Sayang, ayo pulang. Ayah. Mobil bututku ini aku juga tidak menginginkannya lagi. Pergi bekerja untuk menggembala sapi. Sampai jumpa. Siapa wanita tadi? Mantan pacar. Mantan pacarmu banyak sekali. Cemburu ya? Belum. Kamu mau bilang apa? Hentikan mobil. Ini untukmu. Aduh, tekan di sini. Kenapa? Sebuket bunga seolah-olah menjadi kabut. Mana ada aku? Kedepannya aku ingin memberimu sebuket bunga setiap hari. Hari demi hari akan terus memberimu. Dengan begitu kita bisa melihat semua bunga di dunia ini. Kamu pacarnya Hui Hui. Ayah, ayah, ayah. Ayah, jangan pergi, ayah, ayah bicara. Bicaralah. Orang pintar tidak bicara berbelit-belit, tinggalkan Hui Hui. Kondisimu seperti ini tidak pantas untuk Hui Hui. Kamu tidak mengurusnya kan? Apakah kamu tidak punya anak laki-laki? Jika anak laki-lakimu mengalami perlakuan yang sama denganku hari ini, bicara sembarangan. Aku hanya punya satu anak perempuan, yaitu Nona Hui. Aku beri kamu satu kesempatan lagi untuk putus dengannya. Tidak akan pernah. Jangan memikirkannya lagi. Ibu. Ibu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Paman, Anda lihat kan? Wang Xiaoxiao hanyalah pemuda miskin yang hidup mengandalkan beasiswa. Paman, Anda lihat kan? Wang Xiaoxiao hanyalah pemuda miskin yang hidup mengandalkan beasiswa. Sebelumnya tidak tahu cara apa yang dia pakai untuk merayu guru kami. Bahkan makan dan tinggal di tempat guru kami. Sekarang dia mendapatkan hati Nona Xiang. Pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jika tidak melepaskan, potong saja tangannya. Oh benar, aku dengar. Dia juga punya ibu yang sedang sakit keras di rumah sakit.
Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Jika kamu tidak meninggalkan Hui-Hui, aku akan mencabut nyawamu. Oh, Kamu kenapa? Kamu jatuh dan tanganmu jadi begini. Cepat duduk. Aku ambilkan air sebotol. terima kasih. Kakak sepupu ya. Hubungan asmara kita orang tuamu. Ya, Pertama kali pacaran. Belum memberitahu orang tuaku. baik. Kalau begitu lain hari aku ajak kamu pulang ke rumah. Boleh. Hei, tolong carikan. Apakah aku dan Xiang Hui punya hubungan darah? Tidak ada. Kalian semua cepat sedikit ya. Hari ini Hui-Hui membawa pacarnya pulang. Pastikan rumah dibersihkan dengan baik. Istriku, kamu belum tahu ya. Pacar Hui-Hui adalah orang desa. Kamu juga orang desa. Masuk ke keluarga Xiang kami, aku juga tidak menjaminmu. Ya. Hanya saja pacar yang dicari oleh putrimu itu. Jangan-jangan pria benalu. Tidak perlu gugup, orang tuaku sangat ramah. Wang Xiao, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Tolong segera tinggalkan putriku. Ibu, tolong diam. Kamu berasal dari desa dan keluarga orang tua tunggal. Tidak pantas untuk putriku, oh putriku ibu. Sejak kapan ibu begitu memandang asal-usul? Bukankah ayah juga berasal dari desa? Kamu sudah pandai membantah ya? Hui-Hui, dengarkan kata ayah dan ibu. Ayah dan ibu tidak akan mencelakaimu. Haha, Wang Chang. Kamu ingat aku bagaimana aku tahu Xiao Xiu? Hui-Hui, menangis seperti ini demi seorang pria sungguh memalukan. Bagaimana kamu bisa kenal Li Yunmei? Di mana dia sekarang? Di mana sekarang? Bukankah kamu juga sedang menyelidikiku? Sudah menyelidiki sebanyak ini untuk apa? Kamu adalah... Meskipun aku sangat tidak ingin mengakuinya. Istriku. Aku adalah anak dari wanita yang kamu campakkan dulu. Sangat tegar Xiao Qiang, kamu hembeh-beh. Aku memang ingin melihatmu hidup menderita, membuatmu menderita. Sangat senang, aku minta maaf padamu. Muzi. Hembeh, biaya pengobatan lanjutan ibumu biar aku yang tanggung. Lalu aku akan memberimu tambahan 5 juta. Bawa ibumu pergi ke luar negeri. Aku akan aturkan sekolah terbaik untuk kalian. Dokter yang paling bagus. Tapi kamu harus meninggalkan Xiang Hui. Kenapa datang? Aku kabur. Kenapa kamu bisa kabur? Perkataan orang tuamu benar. Sebenarnya aku hanya pemungut rongsokan. Bukan tidak ada kamu. Kamu tidak boleh bicara begitu tentang dirimu sendiri. Di hatiku kamu adalah yang terbaik. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Aku masih punya sedikit tabungan. Kita bisa memulai bisnis.
Baik. Barang kecil dijual murah. Ayo kemari yang lewat jangan sampai terlewatkan. Ayo dihabiskan istirahatlah sebentar. Wah, bukankah ini mahasiswa berprestasi dari Universitas Modu kita? Kenapa bisa jatuh sampai ke titik ini? Nona Xiang berkorban demi orang miskin ini, apakah sepadan? Bahkan perusahaannya ditinggalkan, sekarang kamu kembali ke keluarga Xiang. Perusahaan Renlong masih milikmu. Apa yang kulakukan tidak perlu kamu khawatirkan. Lalu bagaimana denganmu Wang Xiao? Tega membiarkan Nona Xiang menemanimu menderita, ya kan? Ini adalah urusan kami. Baiklah. Jika memang begitu, Senyang. Mau apa kalian mau apa? Selama dilarang buang saja semuanya, jangan bergerak. Tidak apa-apakan tanganmu terluka. Tangan terluka. Tidak apa-apa. Sepertinya beberapa kali sebelumnya aku terlalu berbaik hati padamu. Akhirnya kamu mengakuinya. Masalah rumahku yang disita dan masalah ijazahku, semuanya adalah perbuatanmu. Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan hal itu. Bagus, kamu hebat Wang Xiao. Tunggu saja pembalasanku. Urusan kita belum selesai. Tidak diantar sampai jauh. Kenapa tanganmu bisa tergores? Aku pergi beli obat. Tunggu aku sebentar, baik. Kamu masih punya muka untuk kembali. Aku sarankan sebaiknya kamu segera menyuruh Hui Hui pulang. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas penculikan. Hui Hui belum kembali. Apa maksudmu? Hui Hui belum kembali. Apa maksudmu? Di mana Hui Hui? Aku juga tidak tahu. Aku tidak bisa menemukannya. Halo, putrimu ada di tanganku. Apa, siapkan uang tunai 50 juta. Halo Xiang Hui, di mana? Biarkan aku mendengar suaranya. Xiao. Aku sudah mendengar suaranya. Butuh waktu berapa lama? Uang tunai kalian, segera sekarang juga. Halo, sendirian, bawa kopernya kemari. Bawa tasnya ke sini. Biarkan aku melihat putriku. Halo. Wang Chang, kamu pergilah. Lin, kamu lihat penculiknya sangat kejam. Kalau aku pergi takutnya nyawaku melayang. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Kalau lapor polisi, mereka akan membunuhnya. Sudah lapor polisi. Tenang, aku sudah lapor polisi. Rekaman 2 kejadian sebelumnya juga sudah aku kirim ke polisi. Mereka diperkirakan tiba dalam setengah jam. Baiklah. Jangan mendekat. Mana Wang Chang? Kamu sama sekali tidak mengerti Wang Chang. Menculik Hui Hui tidak ada gunanya bagimu. Kalau kamu punya dendam dengan Wang Chang, culik saja Wang Chang. Sepertinya hubunganmu dengannya lebih dekat. Ini uang yang kamu minta. Suruh Wang Chang kemari. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Cepat. Kamu ke sana dan putrinya akan aman. Tenanglah sedikit. Kalau aku ke sana sama saja mengantar nyawa. Xiang Hui sama sekali bukan putri kandung Wang Chang. Apa? Wang Chang belasan tahun lalu masuk ke keluarga Xiang. Dia hanya peduli pada dirinya dan tidak peduli Hui Hui hidup atau mati. Dia juga bukan anak kandungnya. Telah terdeteksi. Matilah kau.
Xiao Xiao. Kamu akhirnya sadar. Misterius sekali, biarkan saja. 别管。 Tada. Menikahlah denganku. Halo. Putri keluarga kalian cantik sekali. Benar. Tolong bantu aku menekan ya. Pahlawan ya, bisa ya. Kamu ada di sini, anak benalu. Apa yang kamu katakan? Wang Chang telah menikah dan masuk keluarga Xiang. Sejak aku berpacaran dengan Xiang Hui, menggunakan segala cara untuk menyiksa dan memisahkan kami berdua. Bahkan memukuli ibuku yang sakit parah hingga cacat dan terluka parah. Dan mengusirnya dari rumah sakit, tidak mengizinkan perawatan. Benar-benar tidak punya hati nurani. Benar-benar omong kosong belaka. Semua buktinya, aku percaya sudah dikirim ke ponsel kalian semua. Kalian semua bisa melihatnya, dan juga aku dan Wang Chang. Kejadian saat dia mengaku aku adalah putranya. Termasuk laporan tes DNA antara kami. Dengarkan penjelasanku. Kau jelaskanlah, aku ingin dengar. Tugas berpacaran sebulan selesai, bonus sudah dikirim. Kenapa terlihat tidak senang? Aduh, sudah jadi bos masih saja begitu. Tokoku ini masih harus bergantung pada Direktur Wang. Tapi kali ini lumayan bagus. Kamu memang sangat membantuku. Ini patut kuakui. Kamu bilang, jika ingin melupakan sebuah hubungan, entah memilih waktu, ataukah memilih cinta yang baru, maka aku pasti, setidaknya, harus lebih hebat darimu, kan? lihatlah. Itu adalah pelanggan setia toko kami. Datang setiap hari, dia orang yang cantik. Menurutku perkataanmu masuk akal. Halo cantik, sendirian saja. Hai tampan, Maaf ya. mungkin aku salah orang, jangan pergi tampan. Temani aku seharian, ku bayar one 100.000. Tidak usah. Kalau begitu lepaskan aku bayar kamu one 100.000, boleh tidak? Lepaskan wanitaku. Oh maaf ya. Tidak kawan, sungguh maafkan aku. Semoga kalian langgeng selamanya, langgeng selamanya. Viv Juta berinvestasi di tempat seperti ini. 5 juta yang dibahas sebelumnya diinvestasikan di perusahaan ini. 5 juta diinvestasikan di tempat semacam ini. Perusahaanmu ada di kota. Boleh juga. Halo, apakah kamu juga bekerja di perusahaan ini? Benar, aku Xiao Keling. Aku antar kamu ke dalam, baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Direktur Wang itu orangnya memandang harta. Pertama kali datang dia tidak membiarkanku masuk. Oh ya, kamu mau ke lantai 4 ya? Kita ini teman sekantor. Halo. Tenang saja, kedepannya aku yang melindungimu, aku akan diuntungkan. Baik. Keling, siapa dia? Ini karyawan pria baru. Wang Tiezhu kan? Oh, halo manajer Wu. Apakah kamu baru datang dari desa? Ya hempeh. Mari ikut aku. Tiezhu, kamu duduk di sini. Bekerjalah yang rajin. Wang Xiao, bagaimana kamu bisa masuk Shangshinru?
Aku tanya bagaimana kamu bisa masuk. Apakah kamu juga berhak duduk bekerja di sini? Ini adalah perusahaanku. Kenapa aku tidak berhak duduk di sini? Xiang Xinru, kenapa menindas karyawan baru lagi? Wang Xiaoxiao, kamu hebat ya. Secepat ini sudah ganti pacar baru lagi. Ganti pacar baru. Apa urusannya denganmu? Zhang Keling, jangan-jangan kamu sungguh menyukainya. Aku beritahu padamu ya, dia tidak tertarik padamu. Orang yang dia sukai, semuanya adalah tante girang kaya raya. Dia adalah pria benalu. Zhang Keling, jangan-jangan kamu sungguh menyukainya. Aku beritahu padamu ya, dia tidak tertarik padamu. Orang yang dia sukai, semuanya adalah tante girang kaya raya. Dia itu pria benalu. Berhentilah menyebar gosip di sini. Ribut apa ini? Wakil manajer, tanyakan pada Wang Xiaoxiao, dia hanya orang desa. Apakah dia pantas bekerja di sini? Wang Xiaoxiao, bukankah dia Wang Tiezhu? Sudahlah, awalnya aku ingin bermain sedikit lebih lama. Aku memang merasa cemas. Memalsukan identitas orang lain untuk bekerja, moral yang sangat buruk. Bagaimana kamu bisa pantas bertahan di perusahaan kami? Lalu bagaimana jika ku bilang aku adalah bosnya? Aku mau tertawa, kamu bosnya. Hanya orang sepertimu. Sungguh menggelikan. Apa yang lucu dari hal ini? Masih belum paham. Orang di sebelahmu juga bukan direndahkan. Oh benar, aku ingat. Kamu suka menjadi pihak ketiga ya? Jangan-jangan manajer Wu ini masih lajang dan belum menikah. Kamu bicara sembarangan. Wang Xiaoqiang, jangan mengalihkan pembicaraan. Aku beritahu kamu, memalsukan identitas untuk bekerja adalah ilegal. Aku bisa memberitahumu. Halo. Datanglah ke perusahaan ini untuk membuktikan identitasku. Cari siapapun juga tidak akan mempan. Aku paling benci dengan orang yang lewat jalur belakang. Kamu sedang membicarakan siapa? Itu Direktur Li datang. Kenapa Anda datang hari ini? Ini adalah pemegang saham terbesar perusahaan kita, Direktur Wang. Direktur Li, perusahaan kita sepertinya melarang lewat pintu belakang kan? Nona Zhang ini tidak punya ijazah pendidikan sama sekali. Kenapa bisa direkrut ke perusahaan kita? Memang ini kelalaianku. Ada apa ini? Direktur Li, sebenarnya aku juga ditipu olehnya. Ijazah palsu miliknya itu aku tidak tahu. Untung saja Direktur Wang sangat jeli. Direktur Wang ini salah paham. Kalau begitu, besok kalian berdua tidak perlu datang lagi. Kalian berdua dipecat. Direktur Wang, di rumahku ada orang tua dan anak. Dan masih punya anak. Oh, masih punya anak ya. Hahaha, baiklah, ampuni karena anaknya. Nona Zhang yang tidak berijazah, tidak ada ampun. Terima kasih Direktur Wang. Terima kasih Direktur Wang. Kamu benar-benar bos perusahaan. Ya, benar sekali. Mataku ini benar-benar bisa melihat mutiara. Sejak pertama kali tahu kamu bukan orang biasa. Terima kasih, tapi apakah kita masih bisa berteman? Kamu kan bos sekarang. Kita tentu saja berteman. Kalau tidak ada kamu pagi ini, aku bahkan tidak bisa masuk. Kamu sangat membantuku. Sangat membantu, baik ke depannya, kita adalah teman. Besok aku tidak bisa ke perusahaan lagi. Pantas saja malu. Bagaimana kamu bisa kenal dengan orang seperti ini? Kami berasal dari desa yang sama. Siapa sangka dia punya keberuntungan yang besar. Sekarang menjadi pemegang saham perusahaan. Jangan-jangan dia mendekati tante kaya. Benar, dia merayu wanita kaya. Pantas saja 2 bulan ganti pacar 2 kali. Dan semuanya sangat kaya raya. Sungguh tidak disangka, Wang Xiaoxiao ini sangat licik. Apa kamu yakin ucapanmu ini benar? Sangat amat benar. Aku akan menyuruhnya segera pergi dari perusahaan ini.
Kenapa kamu membantuku? Musuh dari musuhku adalah temanku. Apakah buktinya asli? Ya. Kalau butuh bukti lain cari saja, aku kapan saja baik. Ada apa ini, lihat saja sendiri. Wang Xiaoxiao, pria miskin yang berasal dari desa sepertimu, dari mana punya uang untuk berinvestasi? Uangnya semua didapat dari wanita kaya, apa bedanya dengan gigolo? Benar sama seperti ayahmu yang masuk ke keluarga Xiang. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kami menolak bekerja dengan orang tidak bermoral seperti ini. Saudara sekalian. Kalau berhenti kita berhenti saja. Baiklah. Setiap orang punya saham 500.000. Aku akan menjadi yang pertama. Aku mau lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Beberapa tahun lalu, aku mendapatkan sejumlah uang. Lalu uang itu aku belikan saham. Keuntungan sahamnya aku investasikan di pabrik mobil. Dari sana barulah kuinvestasikan di perusahaan ini. Penjelasan ini tidak berlebihan kan? Hempeh lalu para wanita kaya di sisimu itu. Jangan bilang kalau kalian hanya sebatas teman. Tentu saja bukan sekadar teman. Bev, sudah kuduga. Semuanya adalah pacarmu. Benar, mantanku memang wanita cantik dan kaya, tetapi status kami setara. Itu murni atas dasar saling suka. Semua ini sah-sah saja dan masuk akal. Memangnya ada masalah? Memutarbalikkan fakta. Kalau bukan karena cara kotor yang kamu gunakan, mana mungkin mereka tertarik padamu? Itulah hal yang manajer Wu tidak akan pernah mengerti. Mari kembali ke pokok bahasan. Ayahku dulu masuk ke keluarga Xiang. Dia datang lalu mencampakkan aku dan ibuku. Akulah korban yang sebenarnya. Sebenarnya aku tidak perlu menjelaskan pada kalian semua. Tetapi, berhubung masalah ini terjadi di perusahaanku, terjadi pada pekerjaku, dan sangat mengusik perasaanku. Kalau begitu, aku harus menjelaskannya secara rinci satu persatu. Aku pribadi berjanji di sini. Jika ada yang memutuskan untuk tetap keluar, segera ke bagian HERT dan urus surat pengunduran diri. Kesalahan jangan dilanjutkan. Sudah kubilang dia tidak mungkin begitu. Benar-benar perkataanmu benar. Lupakan saja, lupakan saja. Masih ada yang tidak peduli. Kesempatan sudah kuberikan kepadamu. Kalau begitu pergilah. Direktur Zheng, tolong aku. Wang Xiaoxiao terlalu kuat. Sekarang memecatku, bagaimana dengan hidupku? Bahkan tidak bisa. Orang tidak berguna. Menyingkirlah. Direktur Zheng, tolong aku. Sangat cantik ini untukmu. Kalau begitu tolong ajari aku, Profesor, ajari aku. Profesor, tolong ajari aku. Kak Zheng, bagaimana sekarang? Wang Xiaoxiao masih belum disingkirkan. Perusahaan kita sangat butuh pendanaan. Hanya bisa lewat Xiang Hui. Asalkan kita terus mendesak, aku pasti bisa mengambil alih. Tetapi Kak Zheng, Xiang Hui itu cukup cerdik. Buat saja dia menuruti kita. Nona Xia barusan bicara apa? Langsung saja cari aku ada apa. Nona Xia memang sangat pintar. Aku ada tawaran kerjasama dengan Shin Keji. Kalau aku tidak salah ingat, Feng Sheng Media beberapa waktu lalu. Lebih kurang begitu. Baik, itu hanya kesalahpahaman dan sudah diselesaikan. Lagi pula kali ini bukan hanya membicarakan urusan perusahaan, tetapi menyangkut keluarga Xiang dan keluarga Zheng. Apa maksudnya? Apakah Nona Xiang bersedia bekerja sama dengan keluarga Zheng? Alasannya, Seekor singa jantan tidak akan berkawan dengan kawanan domba. kalau tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu aku ini domba atau singa? Kalau kamu adalah singa, kenapa tidak juga menikahiku?
Nona Xiao. Mungkin pertemuan pertama kita banyak kesalahpahaman, menyenangkan. Namun aku berharap kerja sama kita selanjutnya akan lebih baik. Ini untukmu. Sudah keluar. Aku sungguh tidak mengerti apa hebatnya pemikiranku. Aku tidak keberatan. Lewat hari ini, kamu akan jadi milikku. Kamu menabraknya, apa yang kamu lakukan? Enak tidak? Tangsimu selama aku dan Xiang Hui bersama. Bukankah Wang Xiaoxiao jadi milikmu? Kamu membantuku, kita berdua sama-sama untung. Kenapa ada murid sepertimu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kakak, ayo kita bersama. Gawat, krisis Ajax X8, segera periksa CCTV hotel ini. Kalau begitu kita bersama saja, lepaskan aku. Ah, kamu masih berani melawan. Lepaskan aku. Cepat lari, kita lari sama-sama cepat. Halo, aku Apeng. Halo, Apeng. Apeng siapa? Halo, inspeksi kamar. Ada orang inspeksi kamar. Masih mau main inspeksi kamar? Segera masukkan seluruh poin keahlian yang kudapat terakhir kali. Semuanya dipusatkan ke kekuatan bertarung. Sekarang juga. Lepaskan dia. Wang Xiaoxiao tidak akan pernah melepaskanmu. Aduh. Aku yang sebelumnya terlalu baik padamu. Wang Xiaoxiao, jangan sok berani denganku, mati saja tidak ada kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih, oh sama-sama. Jika bukan karenaku, kamu juga tidak akan diincar seperti ini. Xiao, apakah kamu benar-benar tidak berencana kembali ke sekolah? Ijazahku tentu saja masih kubutuhkan. Xiao, ayo kita balikan ya. Aku benar-benar tidak bisa berpisah darimu. Kedepannya apapun yang kamu katakan akan kuturuti. Apapun yang tidak kamu sukai akan kuubah. Orang sepertiku sebenarnya tidak pantas untuknya. Kamu pikir? Kalau menurutku itu benar-benar murahan. Dua wanita cantik bilang mau menunggu, tapi kamu tidak peduli. Astaga, aku ini hanya orang biasa. Kalau tidak ada kamu, mereka tidak akan berhasil menyukaiku. Ayahmu juga punya kesulitan menyembunyikan identitasmu di depan mantan pacarmu. Ah, tetap harus menjadikan uang sebagai tujuan. Taklukkan Zhao Keling. Zhao Keling wanita 20 one tahun. Tingkat kesulitan penaklukan rata-rata hadiah one juta. Mahasiswi universitas modu kelemahannya. Paling suka alur cerita drama idola bos besar. Hah, ternyata hanya level ini ya. Iya, keberuntunganmu cukup bagus. Kamu mau melakukan apa suka bos?
Tentu saja tidak lepas dari menghabiskan sedikit uang. Ini untukmu. Untukku. Berikan padaku. Kenapa hari ini kamu mengajakku ke tempat seperti ini? Bersedia menjadi. Bersedia. Astaga, tugasnya terlalu lancar, sama sekali tidak menantang. Asalkan dalam 1 bulan ini, aku tidak bertemu dengannya. Bukankah itu sudah cukup? Kota Modu begitu besar, mana mudah bertemu. Halo. Aku mengerti. Halo. Halo. Ini Direktur Wang. Halo Direktur Wang. Siapa ini? Kudengar akan segera menikah ya. Barang ini. Berkat. Anda datang Nona siang, ayo minum sedikit. Sini aku periksa untukmu. Sudah sekitar sebotol. Semua bonus dipotong. Sudah ketemu. Aku melihatnya masuk dengan mata kepalaku sendiri. Dia pasti ada di dalam. Halo, ada orang Xiao-Xiao. Aku akan pergi melihat. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Apa dia sekarang sedang lembur di perusahaan? Baru saja gajian. Ternyata benar. Hei. Wang Xiao-Xiao. Kebetulan sekali, kenapa kamu menghindariku? Guru Tang sudah pergi. Karena gadis itu kan. Di jarinya juga memakai cincin. Kalian bertunangan ya? Aku tahu. Bukan hui-hui. Hei anak muda, kamu barusan pergi kemana? Astaga, cepat kembali, aku akan perkenalkan seseorang padamu. Siapa pengendara motor taruh di sana? Itu. Itu aku akan memperkenalkanmu padanya. Aku ingin tahu. Bukan ini adalah motor. Aduh, Direktur Wang. Dia di usia muda sudah meraih kesuksesan. Apalagi di bawah kepemimpinannya bisnis berlipat ganda dengan sangat hebat. Anak muda. Halo Direktur Wang, kudengar baru-baru ini tertarik pada industri film. Entah apakah ada kehormatan untuk bekerja sama dengan Direktur Wang. Direktur Wang, Direktur Wang. Direktur Wang, senang bertemu Anda, senang bertemu Anda. Sebelah sini adalah perencanaan proyek. Sebelah sini adalah bar. Nanti aku ajak kalian berkeliling lagi. Boleh. Lalu aku dengar Nona Song suka minum teh hijau. Aku baru saja mendapat teh berkualitas tinggi. Halo, biar aku coba. Kamu tidak perlu sungkan, panggil saja aku Suan-Suan. Teh itu memang teh yang paling aku suka. Bisakah kamu memberiku sedikit teh yang sangat aku suka ini? Suatu kehormatan bagiku. Mari silakan lewat sini. Terima kasih. Direktur Wang, ada dokumen yang butuh tanda tangan Anda, tolong lihat. Boleh tidak? Maaf, tidak apa-apa kan, bagaimana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhao Keling, ada apa denganmu? Wang Xiao-Xiao, aku ini pacarmu. Pergi, kamu keluar dulu. Apakah kamu mau menjelaskannya sekali padanya?
Xiao, aku ingin rapat di pabrikmu. Kirimkan lokasinya padaku ya. Ini perbuatanmu. Kamu membuatku sangat kecewa. Wang Xiao, apakah kamu menyukainya? Orang yang kusukai selama ini adalah dia. Mari kita putus. Astaga, bagus sekali, sudah lulus. Xuan. Xiao, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Siapa? Kalian kamu pacarnya Xiao ya? Jangan salah paham. Aku tadi kehujanan rambutku sedikit basah. Aku akan segera pergi sekarang. Sudah selarut ini, bagaimana kamu pulang? Tunanganku datang menjemputku. Tunangan Xuan. Roti. Terima kasih banyak atas bantuanmu pada Xuan kami. Tetapi aku dan Xuan sudah ada perjanjian pernikahan. Kamu harus menjaga jarak dengannya. Xianfeng dia sudah punya pacar. Tentu saja itu yang terbaik. Terima kasih untuk hari ini ya, sampai jumpa. Xiao. Xiao. Aku. Xiao, aku pulang dulu ya. Apa kamu yakin banyak orang yang menghalangi? Aku akan bersikap baik padanya. Baiklah, Song Xuan wanita. Nona besar keluarga Song di Modu. Tidak kenal huruf. Nona Song dididik dengan ketat sejak kecil. Demi menjadi pewaris yang memenuhi syarat, setiap gerak-geriknya diawasi oleh orang keluarganya. Hidupnya adalah karangan yang sudah ditentukan judulnya. Awal dan akhirnya sudah ditakdirkan. Dalam ruang kreativitas yang terbatas, juga harus mematuhi aturan untuk menyesuaikan diri. Dokumen kontrak tidak ada masalah, bisa ditandatangani. Tunggu, ada apa? Aku pindah tempat. Pindah tempat, hei, kamu mau membawaku kemana? Song Xuan. Tuan Wang, kuharap kamu sadar akan identitasmu sendiri. Jaga jarak dengan Xuan, aku rasa mengenai kerjasama. Cukup sampai di sini saja. Xianfeng. Xuan, haha, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Wang Xiao ini. Sekali lihat sudah tahu dia punya niat buruk padamu. Kurasa kamu sudah salah paham. Aku dan Xuan, kami hanyalah teman biasa. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Berhati-hati sedikit tidak ada salahnya. Tentu saja. Nona itu. Berteman secara normal seharusnya tidak masalahkan.
Tentu saja tidak. Hahaha, syukurlah. Jadi kedepannya aku masih bisa bergaul dengan normal dengan Nona Xuan-Xuan. Tuan Wei benar-benar murah hati. Xuan-Xuan, ayo kita pergi. Ingin menikah dengan keluarga kaya. Apa maksudnya? Wei Xianfeng. Oh, baiklah. 好呀。 Di hotel depan ini. Kita akhirnya bersama lagi. Xuan-Xuan, Xuan-Xuan, Xuan-Xuan. Meskipun aku minum terlalu banyak, tetapi aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Aku bersumpah tidak ada apa-apa. Kamu harus percaya padaku. Sampai kapan kamu ingin membohongiku? Dengarkan saja sendiri. Nona Song, kumohon tolong restui kami. Aku dan dia sebelumnya bersama selama 3 tahun. Hanya karena orang tuanya tidak setuju. Kumohon lepaskan dia. Apalagi yang ingin kamu katakan? Jangan percaya padanya. Dia hanya bicara omong kosong. Sekarang aku dengannya benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan, lalu kenapa kalian muncul di hotel yang sama? Dan masih di dalam kamar yang sama? Itu pasti ada orang yang menjebakku. Kamu masih menyuruhku bicara. Aku batalkan pertunangan ini. Xuan-Xuan, kenapa kamu ada di sini? Ada apa? Tidak apa-apa, naiklah ke mobil. Ayo kita jalan-jalan. Ini perbuatanmu. Benar beraninya kamu memprovokasiku, matilah kau. Hei! Kamu ingin pergi kemana? Taman hiburan, taman. Sudahlah, biarkan saja. Wang Xiao-Xiao. Apakah tidak diperbolehkan? Aku tanya di mana Wang Xiao-Xiao. Dia sudah mati kan? Apa mobilnya meledak, tubuhnya hancur berkeping-keping? 他四分五裂了。 Kamu bisa-bisanya mengucapkan hal seperti ini. Kamu terlalu mengerikan.
Ini perbuatanmu. Xuan, kamu terlalu terkejut. Mulai bicara omong kosong lagi. Beristirahatlah dengan baik. Bersiaplah untuk pernikahan kita besok. Belum mati. Mengingat sebelumnya kamu menyelesaikan tugas, poin yang terkumpul sudah cukup. Jadi aku bertindak sendiri untuk menukar poin. Kalau kataku Wei Xianfeng itu benar-benar psikopat, bahkan benar-benar ingin membunuhmu, kali ini kamu benar-benar bertemu lawan yang tangguh. Wei Xianfeng tahu aku dan Xuan berada di mobil temanku. Masih berani membunuh Xuan. Terlihat jelas dia sama sekali tidak mencintai Xuan. Meskipun kamu seperti ini lalu mau apa? Keluarga Wei telah menyebarkan berita mereka berdua akan segera menikah besar-besaran. Baiklah. Sayang, hari ini kamu sangat cantik. Baguslah. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mempermainkanku. Wei Xianfeng. Mempermainkanku. Aku belum mati. Maaf ya sudah membuatmu kecewa. Aku ini orangnya sangat sensitif. Kembalikan Xuan padaku. Aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Pengemudi grup Wei sepertinya bermasalah ya. Kalau begitu menikah saja dulu. Masalah hari ini. Lalu kenapa? Mulai sekarang grup Wei tidak lagi bermarga Wei dan berubah menjadi bermarga Wang. Apa maksudnya? Aku sudah menggunakan nama Wang Xiao, mengakuisisi 60% saham grup Wei. Sekarang Wang Xiao barulah pemegang saham terbesar. Wang Xiao. Kamu dengar ya? Astaga, tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu datang sia-sia. Setelah turun aku sudah mengaturnya untukmu. Makanan sisa sudah cukup untukmu makan selama puluhan tahun. Baiklah. Mana Wei Xianfeng? Dia membawa kabur Xiang Hui dan Kuan Xuan. Hahaha, Wang Xiao. Sampai saat ini bukankah kamu harus menuruti perintahku? Kamu hanyalah pengemis busuk dari desa. Katakanlah. Tidak. Tidak ingin bagaimana. Tapi aku juga tidak pernah bilang kalau kamu datang, aku akan melepaskan mereka. Apa maumu? Mau bagaimana? Begini saja kita main permainan pilih One dari 4. Kamu brengsek sebenarnya. Aku yakin mereka juga sangat penasaran. Kamu berpacaran dengan masing-masing dari mereka selama sebulan. Sebenarnya perasaanmu pada siapa yang lebih dalam?
Masing-masing. Kamu pacari selama 1 bulan. Coba katakan sebenarnya perasaanmu pada siapa yang paling dalam. Ayo teriaklah. Memohonlah biarkan aku melihatnya. Suara permohonan ampun siapa yang paling bisa menyentuh hati Wang Xiaoxiao. Xiao, sebenarnya saat kita baru bersama, aku sudah menyelidikimu. Aku tahu orang yang selalu kamu sukai adalah Song Xuanxuan. Kuharap kamu bisa bahagia. Lihatlah. Wah, berikutnya. Wang Xiaoxiao. Kalau aku mati ya mati saja. Kamu harus hidup dengan baik ya. Aku tahu kamu menyukai Song Xuanxuan. Anak pertama kalian harus menggunakan namaku. Dan juga, ingatlah aku mencintaimu. Ingatlah aku mencintaimu, hahaha. Sangat mengharukan. Sekarang giliranmu. Hahaha. Xiao, jaga dirimu baik-baik. Terakhir adalah kamu. Wang Xiaoxiao cepat lari. Cepat lari. Sangat mengharukan. Plot macam apa ini? Pilihlah. Buatlah pilihan. Apakah ini sulit? Hahaha, beritahu aku. Pilih siapa? Tolong transfer semua uang ke rekening ibuku. Apa yang mau kamu lakukan? Aku tidak memilih siapapun. Aku tidak memilih siapapun. Aku akan mati menggantikan mereka. Kamu mati menggantikan mereka. Baiklah, matilah kamu. Mati menggantikan kalian. Kalau begitu kalian sudah boleh pergi. Pergi. Cepat pergi. Jangan. Segera pergi. Terakhir kali tidak mati karena ledakan. Kali ini lihat bagaimana kamu bersembunyi. Guru Tang. Xiao. Kamu belum memilih sebenarnya siapa yang paling kamu sukai. Aku bisa tidak membutuhkan status. Aku harus pergi kuliah dulu. Para wanita ini mengagetkanku saja, sangat mengerikan. Sudahlah. Terima kasih, tanpa dirimu tidak akan ada Wang Xiaoxiao yang sekarang. Aku benar-benar menyukaimu. Sebenarnya aku akan pergi. Keselamatanmu adalah hasil dari energiku yang terkuras habis. Sebagai ayah, aku membuat keputusan sendiri. Aku telah melanggar aturan. Selamat tinggal Wang Xiaoxiao, sahabatku. Wang Xiaoxiao, kamu sudah sadar. Sesi hipnotis selesai. Apa saja yang kamu lihat? Hipnotis.